Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Willy di sini. Nah, ini untuk kesekian kalinya saya itu lagi hunting-hunting ya. Soalnya apa? Eee, aku itu mau lihat perkembangan beberapa motor yang ada di Cina. Soalnya kita banyakan itu ngelihatnya yang Jepang sama Eropa. Apa yang lihat yang punyanya Cina itu yang sudah nyampe mana gitu loh, dari mulai ini dulu, dari mulai desain. Soalnya kalau masalah mesin dan lain sebagainya kan masih bertahap dan sudah mulai bagus, nggak kayak yang dulu-dulu mesinnya, udah mulai bagus lah. Ini ada satu lagi yang aku cukup excited ya, kalau misalkan masuk ke Indonesia bakalan misalkan doang sih yang model kayak gini nih, masuk ke Indonesia bakalan jadi pembicaraan juga sih, model kayak gini. Jadi ini produknya dari Hauju dengan tipe DR150S. S itu biasanya rata-rata kalau motor di belakang kayak gini berarti sport. Kalau punya Suzuki logonya di belakangnya angka, itu punya arti berarti motor itu biasanya untuk kenyamanan. Tapi kalau di brand lain aku nggak tahu ya. Jadi misalkan R150 kalau Suzuki itu R-nya di belakang berarti dia bukan full racing tapi untuk, kenyamanan biasanya diutamakan, racing-nya mengikuti. Jadi nggak racing-racing banget. Nah, ini punyanya Haichu ini dengan tipe DR150S, desainnya sekilas, eee, beberapa ini kalau dimirip-miripin ya kelihatan kayak CB150 ya. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ini nggak kayak CB150, tapi lebih mendingan ini gitu loh, kalau versi aku melihatnya itu. Satu dari cover tangkinya dulu. Cover tangkinya itu kenapa beberapa model di China itu aku ngelihat bentuknya tuh kayak gini loh, jadi dia itu kayak melengkung ke bawah, nusuknya ke bawah. Terus kalau bikin sesuatu yang aerodinamik yang tajam ke sini, itu nggak ditajemin sekalian, tapi agak ditumpulin dikit, melengkung. Entah Feng Shui, entah apa, aku nggak tahu, tapi rata-rata seperti itu. Dan ini sekilasnya kayak gini. Kalau tampak atas kayak gini, bagian belakangnya 11-12 sama CBR. Bukan, CB150, sorry. Belakangnya aja ya. Terus tipikal ini nih, pegangan tangan pengemudi belakang nih yang kayak gini nih, menandakan ini, motor nggak ini lari ke racing nggak. Kalau sporty iya, biasanya seperti itu. Cuman kalau dilihat dari atas, ada poin yang buat kita agak ini ya, agak wah gitu di bagian tangkinya. Jadi cover tangkinya ini lumayan rame ya untuk sekat-sekatnya ya. Kalau dilihat satu 2 3, nah seperti ini. Jadi kayak padet terus berisi gitu loh, kalau dilihat dari gambar itu. Terus di bagian ininya, apa istilahnya, headlamp-nya itu oke, kayak apa ya kalau kita bilang ya, kita bilangnya headlamp ini headlamp umum yang udah pasaran, bukan headlamp yang wah banget gitu, enggak, umum banget. Cuman matching gitu loh dengan ini. Karena kadang aku ngelihat dari sisi pandanganku ya, ngelihat motor itu kadang ada yang, tangkinya kayak gimana itu ka di dimodif dengan headlamp sendiri, kadang itu jatuhnya nggak nggak matching gitu loh sama tangkinya, seperti itu sih. Terus di bagian lainnya kita lihat, yang ini yang lebih ketara. Biasanya kalau desain dengan motor dengan warna putih, itu bakalan ngeliatin looks asli daripada motornya. Karena apa, beberapa tekstur itu nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan ini, yang kelihatan itu biasanya hitam, merah, atau berwarna gitu. Kalau putih biasanya agak-agak ini, lekukannya itu agak-agak tersamarkan gitu.
Tapi kalau dilihat dari sini ya, kalian bisa lihat ini, itu lekukannya bagus sih, asli ini bagus. Terus joknya ini masih model lama ya, bukan jok yang keren banget, enggak, masih lama, model-model yang umum dipakai, model jok ya seperti ini. Terus di sini yang aku garis bawahi itu model gasketnya itu loh, khas banget kalau di Cina tuh, gede ininya, cuman gritnya biasanya tuh, garis-garisnya ini loh, kurang apa ya, kurang keren itu, nggak kayak kalau gasketnya punyanya Jepang gitu. Tapi ini udah keren, udah upsiden juga, sama ya dengan CBR. Oh iya, by the way ini cc-nya sama ya, cc-nya di 150. Jadi kalau misalkan kompetitor ya salah satunya CB 150 itu. Terus bagian depannya, nah di sini yang membedakan. Aku bilang headlamp bagian sininya, coveran sampingnya itu umum. Tapi kalau kalian lihat di bagian headlamp depannya di lampunya ini, keren gila sih ini. Untuk sekelas motor 150 cc, sumpah. Jadi dia itu list-nya rame, terus bawahnya itu masih dibentuk kayak gini, keren sumpah. Coba kalian lihat dulu, nih, ya kan? Terus telinganya juga keren banget. Aku jarang lihat kalau nggak di custom variasi ya. Kalau default bawaan motor itu biasanya, sein kanan kirinya kupingnya itu, agak panjang, terus buletannya itu nggak dibentuk manis gitu. Kalau yang ini cukup manis ini kupingnya. Terus kita lihat di panel, full screen negatif panel instrumen. Panelnya sih, biasa aja ya. Soalnya ini masih masih wajar, ini biasa. Kalau masalah desain, penataan letak juga oke lah, nggak terlalu mencolok. Karena ada beberapa yang motor Cina itu bikin instrumen panel itu kayak wis pokoknya ada instrumen panelnya gitu. Kalau yang ini agak lumayan ini. Ini RPM-nya, terus di tengah ini bagian ini diisi oleh speed-nya, indikator bensin di kanan, jarak tempuhnya di kanan juga, terus ini percepatannya ya. Untuk indikator yang lainnya masih ikut ini nih kayaknya, apa ya istilahnya ya, wis pokoknya jadul lah, self adjustment. Terus isinya di dalam ini yang ada ini dari indikator ini, ada jam juga, terus ini aku nggak tahu ini, yang tanda kayak baterai ini. Nah ini sudah kita bahas tadi ya, kupingnya ya. Terus ini bentukan setirnya dengan kepala itu, ini asik sih, nggak be nggak begitu mencolok, karena ada juga beberapa yang tinggi, terus kelihatan kayak ketinggian gitu loh, ininya setirnya itu, kalau ngelihat. Bener enak sih setir tinggi itu, nyaman kalau dipakai itu, cuman kalau secara visual itu kurang menurutku. Oke, terus lanjut di stop lamp. Nah, ini baru stop lamp bagus. Ini stop lamp mewah kalau aku bilang. Aku itu lebih suka stop lamp jadul ya, untuk stopnya apa istilahnya, stop lampnya sendiri, seinnya terpisah seperti ini. Nah, ini kenapa aku bilang mewah, mewahnya itu aku nggak tahu ini LED atau bukan yang bagian stop lampnya, tapi aku lebih mau poinkan ke seinnya ya. Seinnya ini ada motif kayak gini nih, mirip kayak sein-sein motor-motor gede yang merek-merek Eropa. Jadi ini kelihatan mewah harganya kalau dilihat itu. Padahal ini cuma 150 cc. Dan ini penampilan yang kalau di standar samping, nggak kelihatan cungkring. Karena ada beberapa motor, ya kayak nggak jauh-jauh kayak misalkan GSX 15 GSX 150 lah.
versi yang S. Itu kadang kalau di standar samping kayak gini, dari samping kayak gini, itu ada kelihatan sisi yang cungkring, tapi kalau ini enggak. Cuman yang bagian tengahnya ini padet, nutupnya itu padet, suka aku kalau ngelihat kayak gini nih. Jadi ketutup padet. Ini mengingatkanku pada GL sorry bukan GL, Mega Pro. Mega Pro itu tengahnya ini dibikin padet, kayak gini, listnya nutupin. Kalian bisa lihat dari samping nih, asli ini bagus Bro, kalau misalkan bisa masuk ke Indonesia, dia acak-acak ini sama produk-produk kayak gini nih. Joknya ini aku nggak bisa ngerti juga nih Mas Ian. Soalnya ini umum gitu loh joknya, modelnya, cuman aku nggak tahu empuk enggaknya. Kalau yang selama ini aku tahu jok paling empuk punyanya Yamaha sudah, itu paling empuk daripada yang lain. Dinamikanya ya belakangnya itu oke sih, padet sih. Terus knalpotnya juga oke, 1112 sama model knalpotnya Honda, di mana Honda kan knalpotnya lumayan lah kalau standarnya, modelnya loh ya. Set, mufflernya. Sekarang kita lihat selanjutnya, di bagian ini ya, di bagian yang lainnya. Nah, kalau kayak gini kayak CB150 sekilas. Kalau aku ngelihat itu kayak CB150. Terus setirnya itu stang anu ya, stang apa kalau bilang tuh, stang putus itu loh, kanan kiri. Kayak Pulsar, kayak stangnya Pulsar. Oke, kita lihat speknya ya untuk yang terakhir. Aku memang lebih fokus ngelihat desainnya sih, soalnya desainnya keren. Nah iya ya kalau aku bilang, sekilas itu juga kayak Pulsar, cuman aku lebih suka desain ini daripada Pulsar. Cuman ini minusnya di sini nih, di rongga belakangnya mesin itu, di bagian bawahnya injeksi. Itu ada ruang kosong kayak gitu tuh. Itu aja sih. Kalau sisanya udah padet. Terus cover bawah itu, bawahnya knalpot itu udah lumayan lah, nggak terlalu ini. Cuman ini udah bagus. Masalahnya dia kok cuman punya satu warna gitu loh di sini, nggak punya warna yang lain. Padahal yang di display yang merah itu bagus. Oke, kita lihat untuk wheelbase-nya 1340 mm, curb mass-nya 148 kilogram, ground clearance-nya 168, nggak terlalu tinggi nih, umum 168 milimeter. Seat height 790 milimeter, tinggi juga ya. Full tanknya 12, ini standar, disc brake. Terus Terses front depan itu 100/80, ring 17. 100/80 ring 17. Lebih gedean ini daripada yang punyaku. Punyaku itu 90 kalau nggak salah, 90/90. Ini 100/80 ring 17. Belakangnya 130/70 sama, ring 17. Lebih gedean depannya. Single cylinder 149 ml, bore stroke-nya 57,3 kali 57,8. Akselerasi kompresi rasio 9,65/1 pertalit. Keren sih, motor dengan gaya sporty tapi masih bisa mengkonsumsi pertalit dan itu memang peruntukannya bukan mendowngrade, itu sudah keren sih menurutku. Ini cocok sih kalau buat posisiku gitu loh. 7.500 emang cukup ini ya. Keren sih ini nih, asli. Ini keren dari spek ininya juga semuanya keren. Kita lihat part katalognya, ada apa, masalahnya ini websitenya agak berat kalau di dalam setelah layarnya, kalau di ininya ndak. Wah keren sih.
Dia punya penampang kayak gini nih keren. Coba kalian lihat ini. Sekilas ini ya, kayak kayak rapi, cuman ini minus di sini nih, di belakang. Kenapa tutup olinya itu harus kotak, bukan bulet kayak yang pada umumnya biasanya gitu, kan lebih manis ya. Ini upside down, cuman upside down-nya ini, a nggak tahu merek apa, nggak ada keterangannya juga. Dia sudah ini, terus ini model rangkanya kayak gini, terus apa lagi ya, nah ini ada yang biru, kenapa cuman ada hitam ya di situ? Nggak tahu kenapa. Padahal ini bagus loh nih yang merah sama yang biru ini, striping-nya juga, keren sih. Modelnya 1112 bukan 1112 ya, ya kayak kayak Pulsar lah, Pulsar NS200 yang dulu merge sama Kawasaki dulu. Tapi beberapa aspek kayak CB, tapi beda gitu loh, nggak mirip. Ya nggak mirip Pulsar, ya nggak mirip CB, dia punya ciri khas sendiri gitu loh, untuk desain ini. Jadi ini, menurutku cakep sih. Oke, kalau misalkan ada yang tidak setuju, wis tinggalkan aja di kolom komentar. Perbedaan itu wajar. Sekian dari Bang Ebi dan selamat beraktivitas kembali.